Silakan duduk semuanya. Shalom. Thank you buat kehormatan ini. Selalu sebuah sukacita saudara bisa ke sini. Saya setahun sekali ke sininya. Ya, jadi tahun lalu dapat kesempatan dan kali ini kembali dapat kesempatan yang indah. Dan untuk ngomongin satu hal yang saya jarang ngomongin sebenarnya karena ini sesuatu yang sebenarnya secara natural harus kita hidupi karena kita bagian dari kerajaan sorga. Ya, budaya atau nilai kerajaan itu sesuatu yang mestinya udah kita hidupi dalam hidup kita. Ini bukan sesuatu yang asing, sesuatu yang aneh, sesuatu yang berlebihan. Mungkin di mata dunia iya, tapi di mata anak-anak Tuhan enggak. Gitu ya. Saudara, khotbah ini akan cukup berbeda. Biasanya khotbah tuh dasar teologisnya dulu, baru ujungnya prakteknya. Biasanya gitu. Tapi kali ini kita akan baca dulu prakteknya, karena gereja yang sempurna walaupun nggak ada, tapi gereja yang mendekati sempurna adalah jemaat mula-mula sebenarnya. Ya, semua gereja di dalam perlombaan yang mungkin rasanya berlomba untuk makin kekinian, sebenarnya kita lagi berusaha kembali untuk menjadi gereja mula-mula, gereja yang sesungguhnya. Ya, kita akan lihat bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka hidup. Ya, culture seperti apa yang mereka hidupi, yang kita mesti pelajari. Supaya kita juga didapati menghidupi nilai dari kerajaan sorga, nilai yang sama mereka hidupi, yang membawa budaya itu, culture itu. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kita mulai di sana. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000 jiwa. Yang mendengar perkataan siapa? Simon Petrus. Ya, yang setelah dipenuhi Roh Kudus berkhotbah dengan berani bahwa kamu yang bunuh Yesus, kan gitu. Tapi Yesus justru disalibkan untuk menyelamatkan kita. Jika Anda rindu selamat di bawah kolong langit ini nggak ada nama yang olehnya kamu bisa diselamatkan, percayalah kepada Yesus Kristus. Itu isi khotbahnya. Ya, orang yang mendengar bahwa ternyata mereka yang membunuh Yesus tertusuk hatinya. Ya, saudara, tersinggung itu wajib. Kalau dengar khotbah tuh harus tersinggung. Kalau nggak tersinggung berarti khotbahnya salah. Atau Anda salah nangkep. Anda kira ini buat orang lain yang nggak datang hari ini. Ya. Tapi karena Anda yang datang hari ini buat Anda. Anda harus tersinggung, harus tertusuk hatinya oleh firman Tuhan. Tapi untuk bertobat atau marah itu dua pilihan yang kita punya. Ada orang yang tersinggung terus marah, ke WC terus nggak balik lagi. Itu ciri-cirinya biasanya. Atau ada yang tersinggung tapi bertobat. Akhirnya menyadari, ya Tuhan, saya yang salah. Kan nggak mungkin Tuhan yang salah, udah pasti siapa yang salah? Saya. Anda dan saya itu pasti yang salah. Ya, dan mendengar mereka yang menerima perkataan itu, yang menyadari bahwa Yesus disalib untuk menyelamatkan, ya mereka memberi diri dibaptis, menandakan bahwa mereka percaya akan ketuhanan Yesus. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, dalam 2 hari mereka bertotal berjumlah 5.000 jiwa. Ya, hari pertama 3.000, hari kedua khotbah yang kurang lebih sama, 2.000 orang lagi bertobat. Dalam 2 hari 5.000 langsung jemaatnya. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi yang menonjol adalah mereka itu selalu dalam komunitas, in community, dalam persekutuan dan ngebahas firman, belajar. Ya, dari Yesus sendiri yang dilanjutkan oleh para rasul, pengajaran yang Yesus katakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ya, contohkan, biar mereka juga menghidupi culture yang sama dari kerajaan sorga. Ya, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, bicara tentang pemenuhan kebutuhan jasmani, roti, dan kebutuhan rohani, doa. Ya, 2 hal itu harus selalu ada dalam perkumpulan kita. Ya, penting untuk ngumpul tuh pasti makan dulu, pastiin. Saudara, kalau Anda mampir ke gereja kami yang kecil di Jakarta itu, ya mitosnya adalah Pak Ibu Gembala kalau ketemu dia pasti dia akan bertanya satu pertanyaan wajib. Ya, pertanyaannya bukan Anda dari mana, biasa gereja di mana, ya siapa yang ngajak ke sini, bukan. Pertanyaannya adalah udah makan belum? Itu dia. Dan itu bukan mitos, benar. Semua yang berinteraksi dengan beliau pasti ditanya udah makan belum. Ya, karena kalau nggak ada logistik nggak ada logika, saudara. Ya, kalau lapar nggak bisa mikir. Ya,
Dan pemenuhan ini artinya kita nggak bisa cuma sekedar doain orang, kita harus tolong kebutuhan jasmaninya, apapun itu. Ya minimal makanan, berikutnya ya kalau anaknya belum bayar uang sekolah, nggak bisa ikut ujian, kita pikir cara gimana caranya kita bisa urunan, patungan untuk bayar uang sekolah anak ini. Ya, memecahkan roti dan berdoa, jasmani dan rohani. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan, pasti ada manifestasi dari kuasa Tuhan, dan hal itu baru buat beberapa orang, hal yang baru selalu menakutkan. Ya. Karena nggak biasa. Nggak umum. Bukan karena para rasul itu hebat. Bukan karena mereka sakti, bukan. Tapi karena apa? Tuhan ada di antara kita. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Ya. Your presence, Lord, hadiratmu Tuhan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan. Pasti ada kemerdekaan. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Di mana ada roh Allah pasti ada kemerdekaan. Dan kadang manifestasinya beda-beda. Orang yang kerasukan setan ketika diinfiltrasi oleh Roh Kudus, dia akan manifest, dan itu membuat orang lain bingung apa yang terjadi kan gitu. Ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya bukan hanya ngumpul ketika ngumpul-ngumpul, bukan hanya bersatu ketika ngumpul-ngumpul, tapi tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Untuk berbagi, itu culture kerajaan sorga. Peduli, berbagi, yang semuanya didasari oleh firman Tuhan, bukan masalah moral aja, tapi kebenaran firman Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka mecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Artinya apa? Semua orang kenal semua orang. Karena era itu kekristenan sesuatu yang underground, di bawah tanah, sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba dalam 2 hari mereka bertambah jumlahnya jadi sekitar 5.000 orang. Dan udah gak bisa bersembunyi lagi. Kalau ngumpul 5.000 itu kan pasti kelihatan. Pasti macet, pasti rame, udah pasti. Ya. Dan tiap-tiap mereka selalu keliling setiap hari itu ke rumahnya ini, ke rumahnya itu. Jadi semua ketahuan tinggalnya di mana, termasuk yang nggak punya rumah. Dan mereka mulai berbagi, aduh kasihan nih, dia nggak tahu mau tinggal di mana. Semuanya mulai mikir gimana caranya dia mesti tinggal di mana. Kepedulian yang sedemikian rupa, saudara. Jadi apa, mereka dalam komunitas tiap hari mereka bersatu, bukan cuma di hari Minggu. Bukan cuma di hari-hari ibadah, karena tiap hari mereka selalu, ya saya sebutnya berkeluarga rohani. Benar ya, kita kan nggak berhubungan dengan Tuhan atau jadi Kristen hanya ketika hari Minggu. Ya, saya nggak hanya menikah sama istri saya kalau lagi di rumah, kalau keluar rumah jadi lajang gitu kan, enggak. Saya tetap menikah sama dia. Jadi nggak mungkin kita Kristen cuma di gereja doang, udah pasti di luar gereja juga Kristen. Di marketplace juga Kristen, di bisnis, di usaha, di toko, Kristen juga kan. Nah ini yang menarik adalah kata-kata ini. Mereka mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan apa? Gembira, dan kalimat ini, tulus hati. Aneh banget, memang makan perlu tulus apa? Makan mah tinggal makan gitu loh. Tulus hati itu maksudnya apa? Kenapa? Enggak ada persaingan. Karena umumnya ketika makan di rumah secara bergilir begitu, kerap kali ada persaingan. Biasanya di antara orang-orang yang menyiapkan makanan biasanya. Membuka rumahnya. Oh, dia pikir dia doang bisa bikin lemper. Saya juga bisa. Gitu, mulai ada persaingan yang tidak perlu. Makanya apa, makan dengan tulus hati, karena nggak ada persaingan di antara kita. Ya, ada kasih, sayang-sayangan, bukan saing-saingan, saudara. Ya, sambil memuji Allah akan apa? Karena apa? Bukan hanya karena keselamatan yang dia pastikan, tapi juga karena keluarga rohani yang dia izinkan kita terlibat di dalamnya. Satu sama lain, memuji Allah karena satu sama lain. Kalimat ini kita akan balik lagi nanti di ujung khotbah saya. Dan mereka disukai
semua orang, termasuk orang-orang yang belum percaya, menyukai mereka. Dan tiap-tiap hari siapa menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan? Tuhan. Ini bukan kehebatan mereka nyari jiwa, rajinnya mereka nyari jiwa, tapi Tuhan sendiri yang mempercayakan jiwa-jiwa ditambahkan tiap-tiap hari. Kenapa? Karena keluarga rohani ini real, sungguh, sejati, sayang-sayangan. Tuhan tuh paling seneng ngelihat anak-anak itu sayang-sayangan, karena Tuhan tuh Bapa. Anda dan saya, kita anak-anak, tadi kita nyanyikan lagu itu. Ya. Dan dari praktek ini kita belajar 3 hal ini. Saya ambil 3 poin ini. Saudara, kalau Anda nggak suka nyatet, bisa dimulai nyatet, karena takutnya depan pintu sorga ditanya catatannya mana. Daripada repot jelasinnya, mendingan dicatat. Catatan paling bagus tuh diposting, saudara. Ya, 1 nggak bisa hilang. Kalau Anda lupa nanti diingetin sama Facebook 5 tahun lalu, kan gitu. Ya. Dan kalau Anda postingannya rohani, jadi saya bantuin ya, biar kelihatan lebih rohani gitu loh. Ya. Jadi yang pertama kita bisa lihat adalah kingdom culture, ya, budaya kerajaan sorga, bicara tentang bagaimana seorang itu berjalan di dalam roh, hidup di dalam roh, berjalan oleh roh. Ya, yang pertama berbicara tentang culture of spirit-led holiness. Ya, kingdom culture udah pasti holiness, udah pasti kekudusan, tapi bukan sembarang holiness, bukan holiness yang dibuat oleh diri sendiri secara agamawi, bukan. Tapi apa? Karena Roh Kudus memenuhi Anda dan saya. Jadi dicurahkan oleh Tuhan. Dia tinggal di hati Anda dan saya. Kekudusan karena Roh Kudus, bukan kekudusan karena keagamawian kita. Ya, di Galatia 5 ayat 13 sampai 26 kita akan lihat. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi apa? Janganlah kamu gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Artinya apa? Spirit-led holiness justru diwarnai dengan bukan kekangan, tapi kemerdekaan. Ya, bukan dipenuhi dengan peraturan-peraturan mati yang membebani, kewajiban-kewajiban yang menyebalkan, tapi kemerdekaan. Ya, kemerdekaan yang nggak boleh disalahgunakan. Saudara, orang kalau nggak pakai kemerdekaan yang dianugerahkan Tuhan untuk melayani, untuk saling melayani, berarti dia menyalahgunakan kemerdekaan itu. Artinya orang yang melayani adalah orang-orang paling merdeka. Bukan orang-orang yang terbebani, yang terikat, yang diperbudak, no. Ya, dengan rela hati kita melayani Tuhan. Karena kita dimerdekakan oleh Tuhan. Ya. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa kita mengasihi? 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi hukum Taurat yang 10 itu dirangkum dalam 2 kalimat itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenapmu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kalau ingat hukum Taurat kan ada 2 tablet ya, 2 loh batu itu. Anda ingat ya, ujungnya bulat, bawahnya lurus. Bentuknya kayak tablet gitu. Dua-duanya kalau digabung begini, dimiringin jadi hati, saudara. Jadi love. Karena rangkumannya memang itu. Mengasihi Tuhan dengan segenap kita dan mengasihi sesama seperti diri sendiri sebagai bukti bahwa kita sungguh mengasihi siapa? Tuhan. Yohanes bilang, orang yang mengaku mengasihi Tuhan tapi enggak mengasihi sesamanya, gagal mengasihi sesamanya manusia, dia adalah pendusta. Bagaimana bisa mengasihi yang enggak kelihatan? Ya. Bagaimana bisa mengaku mengasihi yang kelihatan tapi enggak mengasihi yang terlihat? Dusta. Tetapi apa jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan? Saudara, bahasanya enggak enak bener, tapi itu yang terjadi. Orang biasanya ngegigit ketika dia terancam. Bukan orang sih, itu anjing sebenarnya. Tapi digambarkan di sini seperti itu. Ya, ada yang dog person kayak saya, artinya suka pelihara anjing. Saya dulu di rumah saya tuh pelihara anjing terus sampai satu waktu saya berhenti pelihara anjing. Kenapa? Karena setiap kali anjingnya mati, saya yang kuburin. Jadi saya dapat sedihnya doang, saudara, sambil nangis,
gali-gali tanah. Jadi saya trauma, nggak mau lagi pelihara lagi. Ya, tapi ini yang menarik dari anjing adalah apa? Dia hanya menggigit ketika ngerasa terancam. Ketika sama orang baru yang dia belum tahu, tapi ketika orang barunya berhasil menangkap hatinya, meyakinkan bahwa saya bermaksud baik kok, saya nggak mau jahatin kamu, dia nggak gigit pasti. Dan manusia juga kayak gitu kan, kalau kita menggigit karena kita trauma, terakhir soalnya ditipu, terakhir soalnya dibohongin, dijahatin, artinya jadi begitu bentuknya, senggol bacok modenya, karena trauma. Jadi dia yang gigit bukan maksudnya mau gigit, tapi kalau menelan ini bicara sesuatu yang melahap sesuatu yang bukan punya dia. Dan dunia isinya begitu, antara menggigit sama menelan, dua itu aja. Ya. Awaslah supaya kamu jangan saling apa? Membinasakan. Saudara, ujung-ujungnya kalau kita ikutin daging kita dengan segala ketakutannya, ya, dan juga keserakahannya, binasa kita. Dan Rasul Paulus jelasin maksudku ialah, ini dia jelasin maksudnya apa. Hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya apa? Bertentangan, nggak nyambung dua-duanya. Sehingga kamu setiap kali nggak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ini yang menjadi alasan kenapa kita sering banget udah tahu nih mana yang benar, udah tahu mana yang nggak benar, pengen melakukan yang benar, berhenti melakukan yang nggak benar, tapi nggak bisa. Karena ada dua yang bertentangan dalam diri kita. Ya, maka apa? Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya. Ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Saudara, hanya orang merdeka yang bisa memberi diri untuk dipimpin oleh roh. Makanya Tuhan menganugerahkan pertama apa? Kemerdekaan dulu. Yang terikat nggak bisa memberi diri dipimpin, nggak bisa. Orang dia terikat kok. Dia akan terus dipengaruhi karena dia terikat sama dagingnya, sama kecanduannya, sama apapun yang mengikat dia. Kebucinannya salah satu misalnya contoh. Keserakahannya, traumanya, ini itu yang akan membuat dia melakukan yang dia lakukan sekarang. Tapi apa ketika seorang memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, ketika seorang memanfaatkan kemerdekaannya dengan benar, maka kamu tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Artinya bukan tanpa hukum, tapi hukum pindah dari di atas kita, membebani kita, ya, sebagai penuntut, saya sebutnya, harus gini, nggak boleh gitu, beban. Dia pindah ke bawah. Ingat, hukum di atas berarti kita di bawahnya. Tapi apa? Kalau kita memberi diri dipimpin roh, kita nggak lagi hidup di bawah hukum Taurat, jadi hukum pindah kemana? Ke bawah. Bukan untuk diinjek-injek. Dunia bilang apa? Peraturan dibuat untuk dilanggar, tapi anak-anak Tuhan tahu. Ya, hukum Tuhan akan pindah ke bawah, bukan untuk kita injak, tapi untuk menuntun kita. Karena Tuhan bukan penuntut, tapi penuntun. Katakan amin. Ya, jadi apa? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dia pindah ke bawah untuk menuntun kita. Bukan lagi beban yang menyebalkan. Aduh, gue gak boleh balas lagi, gue Kristen lagi, tahu gitu gue pengennya balas gitu. Memang dia pikir dia doang yang bisa, kan gitu. Ya, gue harus baca Alkitab, harus berdoa lagi, harus kebaktian lagi hari Minggu. Nggak bisa aja sepedaan gitu. Jadi semuanya jadi tuntutan yang menyebalkan, saudara. Mesti maafkan lagi, aduh. Nggak lagi begitu, saudara. Jadi penuntun, bukan penuntut. Dan ini yang Rasul Paulus maksud, ayo berilah dirimu dipimpin oleh roh. Nah, kamu akan jadi orang merdeka. Bukan tanpa aturan, tapi aturan-aturan itu kamu pandang tepat sebagai cara Tuhan melindungimu. Kalau benar Tuhan Bapa kita dan kita anak-anaknya, peraturan yang dibuat oleh Bapa itu bukan untuk mengatur nomor satu, tapi untuk melindungi. Ya, dan itu yang buat kita jadi nggak curiga ketika diatur sama Tuhan. Ketika dilarang kita nggak bete karena kita tahu ini pasti buat kebaikan saya. Ya.
Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain-lain, masih banyak yang lain. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Oke? Jangan ikutin budaya turun-temurun. Kita nggak akan dihakimi di hadapan tua-tua adat. Kita akan dihakimi di hadapan Tuhan. Jadi jangan ikutin dunia ini, kita nggak akan dihakimi di hadapan netizen. Enggak. Kita akan dihakimi di hadapan Tuhan. Tanggung jawab kita kepada Tuhan. Penundukan diri kita nomor 1 kepada Tuhan. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Jadi ini sesuatu yang diulang terus sama Rasul Paulus. Ya. Bahwa apa? Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian. Silakan baca lagi listnya. Anda masih yang di mana? Ya. Barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Barang siapa yang ngotot terus-menerus hidup dalam salah satu atau semuanya dari dosa-dosa yang tadi, perbuatan daging, berarti dia apa? Menunjukkan bahwa dirinya not the part of the kingdom. Bukan bagian dari kerajaan sorga. Bisa gerejaan, bisa pelayanan, bisa pendeta, bisa. Tapi kedagingannya menunjukkan dia bukan bagian dari kerajaan sorga. Bisa berasa melayani Tuhan, berasa dipakai Tuhan, tapi sebenarnya lagi manfaatin Tuhan. Dan itu yang ngeri. Makanya di hari terakhir Yesus bilang, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Menyampaikan isi hati Tuhan, khotbah. Bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu? Melayani dengan kuasa. Bukankah kami sudah membuat banyak mujizat demi namamu juga? Tanda, mujizat yang heran, pelayanan luar biasa. Saya yakin itu berarti apa? Bukan orang-orang biasa. Pendeta-pendeta luar biasa. Yang terkenal di bumi tapi tidak dikenal di hari terakhir. Aku akan berterus terang kepada mereka. Jadi apa? Sekarang belum sadar. Berasanya masih dipakai Tuhan. Tapi nanti di hari terakhir baru jelas. Ini hamba siapa? Dia bagian dari kerajaan sorga atau bukan? Atau dia lagi sibuk bangun kerajaannya sendiri? Kau berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal engkau, pergilah hai pembuat kejahatan. Ya, ayat sebelumnya berkata apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukan cuman yang panggil aku Tuhan di mulut yang masuk kerajaan sorga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa, yang sungguh-sungguh berada di bawah kerajaan sorga. Kristus adalah rajanya, bukan dia. Bukan dia ratunya, bukan dia rajanya, Yesus. Makanya dia nurut sama kehendak Bapa. Ya. Tetapi apa? Buah roh, lawannya, sebaliknya buah roh ialah apa? Berarti buah roh cuma satu sebenarnya, cuma ada 9 rasa. Artinya apa? Semakin matang buahnya, rasanya semakin lengkap. Kalau Anda pernah beli buah, ngerti ya? Makin matang buahnya, makin lengkap rasanya. Artinya makin matang seorang dalam Tuhan, semakin rohani dia. Rasanya ini makin lengkap, orang-orang bisa nikmatin dia. Bukan sesuatu yang diawang-awang, sesuatu yang antara dia dengan Tuhan doang. Tapi orang lain yang bahkan bukan Kristen, belum Kristen saya sebut gitu, karena saya berharap one day dia jadi Kristen, bisa nikmatin. Ya, apa aja rasanya? Dimulai dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan puncaknya adalah apa? Kematangan rohani terlihat dari mana? Pengendalian diri. Ya, ini yang harus saya belajar terima. Saudara, saya tumbuh besar dengan warisan Pentakosta. Ya, di semua gereja karismatik saya bertumbuh dengan ngelihat orang kepenuhan roh. Dan mulai kehilangan kendali melakukan apapun yang aneh-aneh. Ada yang kayang, ada yang headstand tanpa tangan, ada yang macam-macam. Saya ngelihat, wow, heboh sekali. Dan saya pikir itu kepenuhan roh. Bertahun-tahun saya lihat itu. Tapi saya menyadari ayat ini bilang sebaliknya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, justru bukan kehilangan kendali, tapi jadi mampu mengendalikan dirinya. Yang kehilangan kendali lebih mirip kerasukan setan sebenarnya dibanding dipenuhi Roh Kudus. Bener ya?
Dan lucu, ini ayat yang tadi saya singgung akan balik lagi. Ingat mereka semua disukai semua orang, benar ya? Kenapa? Karena apa? Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Apapun agamanya, kalau berkaitan sama 9 rasa ini, semuanya kompak. Kita suka yang kayak gini. Ini yang kita cari, yang kita harap kita bisa punya justru. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan self control. Maka kenapa mereka disukai semua orang? Jemaat mula-mula, karena dunia melihat sesuatu yang berbeda. Dunia melihat sesuatu yang berharga. Ini dia, ini yang kita cari. Ayat 24, barang siapa jadi milik Kristus Yesus, barang siapa yang dalam konteks kita part of the kingdom, bagian dari kerajaan sorga, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi dagingnya diapain? Dibunuh. Gimana cara bunuh daging? Gampang, jangan dikasih makan, pasti mati. Saya udah berhenti nonton TV, udah cukup lama saudara. Ya, saya berhenti nonton film bioskop yang film orang tuh jarang saya nonton. Kenapa? Kalau udah Hollywood ujung-ujungnya pasti ada hubungan seks dan segala macam. Kenapa? Karena saya terikat pornografi 20 tahun. Saya tahu artinya. Apa aja bisa jadi bahan buat saya. Makanya saya dengan sengaja memutuskan untuk berhenti ngeliat itu semua. Ini saya kalau perlu nontonnya yang di TV yang isinya iklan melulu sama udah disensor. Kalau perlu itu nggak apa-apa. Yang penting gue tahu ceritanya. Ya, dan akhirnya apa? Alhasil saya dan istri saya kalau nonton banyak kan film kartun, sudah Kung Fu Panda, yang gitu-gitu nontonnya. Yang udah tahu nggak bakal ada yang aneh-aneh gitu loh. Kenapa? Karena saya tahu rasanya terikat. Saya nggak mau memberi makan daging saya, apapun itu. Saya putuskan untuk absen, untuk puasa, untuk berhenti, dan ternyata apa? Puji Tuhan masih hidup tuh. Udah lama nggak nonton TV, udah lama nggak nonton film, hidup tuh masih. Ya, puasa kan kita tuh meyakinkan diri kita puasain apapun yang kita pikir kita nggak bisa hidup tanpanya. Tujuannya apa? Untuk meyakinkan diri kita, ternyata saya bisa hidup tanpa itu semua. Saya cuma nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu tujuan puasa sebenarnya. Sama mencari kehendak Tuhan, menyingkirkan semua keinginan kita dan mencari keinginannya, karena yang melakukan kehendak Bapa yang masuk kerajaan sorga, bukan yang cuma panggil-panggil Yesus Tuhan doang. Ya. Jikalau kita hidup oleh Roh, kalau Roh yang membangkitkan Anda dan saya yang tadinya kita udah mati, Dia yang menghidupkan kita, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh yang sama. Kalau benar Anda dibangkitkan oleh Kristus, hiduplah dipimpin oleh Roh Kristus. Jangan ikutin hawa nafsumu lagi. Ya, dan ayat 26 dirangkum dengan praktikalnya seperti apa orang yang dipimpin Roh Kudus. Ya, atau lebih tepatnya yang nggak dipimpin Roh Kudus itu seperti apa? Ini dia. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ternyata itu ciri-cirinya orang-orang. Walaupun Kristen pelayanan pendeta, kalau masih gila hormat, saling menantang, saling mendengki, nafsunya itu untuk bersaing, saudara. Berarti dia nggak dipimpin Roh Kudus, dia dipimpin hawa nafsunya sendiri. Kedagingannya kelihatan itu. Karena hamba Tuhan bukan saing-saingan, tapi apa? Sayang-sayangan. Saudara, kenapa penting? Poin pertama dari kingdom culture adalah culture of spirit-led holiness, bukan cuma holiness yang pribadi, kemampuanmu beragama. Karena gini, ya, kekudusan artificial, kekudusan yang dibuat oleh kita sendiri. Karena kemampuan kita menjaga hukum, menjauhi larangan, menjalankan perintah, ya, kekuatan pribadi kita menghasilkan kompetisi. Lu nggak datang doa, gue dong selalu datang doa. Menghasilkan itu. Oh, lu nggak bisa bahasa roh, gue dong bisa bahasa roh. Ya, menghasilkan apa? Kompetisi. Anda kalau bikin acara nggak rame, coba kalau saya yang bikin, lihat tuh. Kompetisi, lihat gak? Karena itu kekudusan pribadi yang dibuat sendiri dengan kekuatan sendiri, bukan karena Roh Kudus. Kekudusan artificial menghasilkan kompetisi, tapi kekudusan karena Roh Kudus menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang termotivasi untuk saling melayani. Bahkan dalam keadaan paling sulit sekalipun, mereka akan terus termotivasi untuk melayani. Almarhum ayah saya selalu bilang, hendaklah jadi hamba Tuhan itu panggilan, bukan cita-cita. Karena cita-cita berbau ambisi, ambisi melahirkan kompetisi. Tapi visi
panggilan Tuhan, calling, menghasilkan apa? Motivasi. Dia akan tetap melakukannya bahkan ketika kayaknya seluruh dunia menentang dia. Dia akan tetap termotivasi untuk melayani Tuhan. Ya, makanya penting untuk apa? Kingdom culture dimulai dari holiness yang disebabkan oleh Roh Kudus. Bukan oleh kekuatan kita sendiri. Yang kedua, pertama bicara tentang berjalan di dalam roh, tapi juga apa? Bukan ngeroh-ngeroh sendiri. Kan kerap kali itu yang terjadi. Orang kalau berjalan dalam roh tuh kayak orang sakti yang jalan-jalan di jalanan nggak pakai baju tuh. Pernah lihat nggak? Ya kan, nggak pernah kena COVID tuh, sakti, ya kan? Cuman juga nggak jelas, nggak bisa interaksi sama siapa-siapa. Dia di dunianya sendiri, mengejar kekebalan, apapun itu ilmunya, itu rata-rata mengejar ilmu, bukan karena kenapa, bukan. Dan itu yang kerap kali terjadi kalau kekudusan artificial, kita akan mengejar itu merasa diri orang suci, orang kudus, orang sakti, kita menjauhi komunitas. Tapi sebaliknya, kalau benar Roh Kudus yang menguduskan kita, kalau benar Kristus yang memerdekakan kita, kita akan berada dalam apa? Komunitas. Walk by the Spirit in community. Bukan sendiri-sendiri. Kayak jawara, kayak jagoan sendiri-sendiri. Kayak pendekar sendiri-sendiri, bukan. Kita anak-anak Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Ya, Kolose 3 ayat 12 sampai 17. In community bicara tentang culture of love and forgiveness. Yang kedua, kingdom culture bicara budaya kasih dan pengampunan. Itu warnanya. Selain kekudusan, karena Kristus, karena Roh Kudus sendiri. Kolose 3:12 sampai 17, karena itu, karena kekudusanmu bukan kekudusanmu sendiri, tapi karena Roh Kudus tinggal dalam kamu. Karena kamu memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, memanfaatkan kemerdekaan itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Ingat, bukan kita yang pilih dia, dia yang pilih kita. Orang-orang yang dikuduskan, bukan menguduskan, bukan dikuduskan. Ada yang menguduskan, yaitu siapa? Roh Kudus. Dan dikasihinya, bukan karena kita imut. No, tapi karena Tuhan penuh kasih. Kenakanlah apa? Ini dia, cara hidupnya kita pilih adalah kenakanlah compassion, kepedulian, belas kasih. Hidup yang tidak dihidupi buat diri sendiri. Mulai mikirin orang, berhenti EGP. Saudara, orang yang menerima agape, berhenti EGP. Orang yang menerima kasihan tanpa syarat, berhenti cuek sama sesama. Mikirin cuman bagaimana gue diberkati, gue dan keluarga gue bisa masuk surga. Gak mikirin itu doang. Mikirin yang lain, yang gak pernah dipikirin sama yang lain. Jiwa-jiwa yang terbengkalai, yang lain udah pada nyerah, udah pada malas, kita mulai mikirin. Dan ketika gereja mulai melakukan itu, hamba-hamba Tuhan mulai melakukan itu, kerap kali jemaat malah mulai mikir, dia mah merhatiinnya yang kayak gitu, sekarang gue gak diperhatiin lah. Anda harus ikut merhatiin, lu udah diperhatiin udah berapa lama, coba gue tanya. Ayolah, kita udah waktunya ambil bagian dalam pelayanan, kita ikut merhatiin, bukan malah ngiri. Ya, itu kan kerap kali terjadi. Gak usah di gereja gede, di gereja kecil juga gitu. Gue ada orang baru aja, pastornya mulai fokusnya ke sana, kita mulai dicuekin. Lah, lu mesti ikut merhatiin, makanya biar gak ngerasa dicuekin, gak ada yang nyuekin lu. Karena mikir udah gede, bener gak? Anak yang udah gede, gini, anak saya 2, yang pertama naik SMA, yang kedua naik kelas 2 SMP, yang ketiga baru mau umur 3. Fokus kita kemana tebak orang tuanya? Ya pasti ke yang bocil dong. Terus yang gede ngiri gitu, oke deh gue sekarang gak diperhatiin, masa gitu? Kan enggak. Justru mereka mulai megangin anak, megangin adeknya, ngejagain adeknya, mulai gitu kan. Enggak ada tuh iri hati. Tapi aneh bin ajaib di gereja banyak begituan. Terus kepada ngiri, mulai ngeluh, nanti lama-lama pergi sendiri karena ngerasa gak diperhatiin. Anda tuh ngapain sih? Caper, cari perhatian. Kan enggak. Saudara, orang udah diperhatiin sama Tuhan, gak nyari perhatian lagi. Dia akan mulai belajar memperhatikan orang-orang yang lain. Karena Tuhan gak cuekin kita gak cuekin orang. Karena Tuhan perhatikan kita mulai perhatiin orang lain. Ya. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini harus kita pakai biar semua orang bisa menikmati itu.
Bukan sesuatu yang dalam hati, antara saya dengan Tuhan, sesuatu yang abstrak, bukan. Sesuatu yang real, karena dikenakan. Artinya semua orang bisa nikmatin. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam atau kecewa terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah apa? Mengampuni kami. Love and forgiveness, ini culture dari kerajaan sorga. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, sama seperti Tuhan telah mengasihi kamu, ampunilah sesamamu, kasihilah sesamamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Artinya apapun yang kita kerjakan harus karena kasih, bukan karena yang lain. Gak ada udang di balik bakwan, gak ada motivasi terselubung. Semuanya karena cinta kepada Tuhan dan kepada sesama. Hendaklah apa? Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Siapa raja atas hidupmu? Kelihatan dari sini. Kalau Kristus raja atas hidupmu, damai sejahteranya akan memerintah dalam hatimu. Walaupun masalah tetap ada dalam hidupmu, tapi masalah yang dari luar gak bisa mengubah damai sejahtera yang ada di dalam. Karena ini damai sejahteranya sang raja. Karena dia bertahta di hidup saya, damai sejahtera dia yang saya punya. Tidak seperti damai sejahtera, gak seperti yang dunia ini bisa berikan. Karena bukan dunia yang berikan, makanya dunia gak bisa ngambil, katakan amin. Oh iya. Ya. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh apa? Untuk memperoleh damai sejahtera. Berdamai dalam perdamaian dengan satu sama lain, belajar untuk saling mengasihi, saling mengampuni. Dan apa? Bersyukurlah untuk apa? Bukan hanya sekali lagi keselamatan yang udah dijamin, tapi bersyukurlah akan keluarga rohani yang Tuhan tempatkan kita di dalamnya. Yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Bersyukurlah karena satu sama lain. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Ya, firman Tuhan, pengajaran. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Karena apa? Karena ada orang yang sayang sama saya sampai dia berani ambil resiko untuk tegur saya. Saya bersyukur buat dia. Tuhan makasih. Ya, lebih baik cinta yang teguran terang-terang daripada cinta yang sembunyi-sembunyi. Ada amin. Justru kalau sayang itu ditegur. Nah, ini yang menarik karena ada firman Tuhan. Jadi ketika ada saling menasehati, saling menegur, gak ada yang kecewa. Kenapa? Karena tahu ini kebenaran firman, bukan pendapat dia. Dia tegur saya bukan karena dia lebih sempurna dari saya, atau lebih rohani dari saya, atau menghakimi saya, bukan. Karena dia peduli sama saya. Makanya apa? Saling tegur menegur, saling mengajar, saling menasehati, sambil bernyanyi. Karena bersyukur, Tuhan makasih ya buat dia, makasih buat keluarga rohani ini, makasih buat gembala saya. Ya bener ya. Culture of love and forgiveness. Dan apa? Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu in the name of Jesus, sambil mengucap syukur oleh Yesus kepada Allah Bapa kita. Kenapa? Apa yang kita ingat ketika kita mengingat Kristus? Kasihnya, kasih Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Ketika kita ingat Yesus dan pengorbanannya, kita ingat betapa Tuhan mengasihi saya. Dan dibuktikan lewat apa? Dia mengampuni dosa-dosa saya. Dan karena cinta dan pengampunan yang dia berikan ini, ya, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri. Apa? Culture of love and forgiveness in community. Yang ketiga dan terakhir, ada sukacita? Soalnya terakhir ya kan. Saudara, kekristenan itu menarik ya, bicara tentang kemerdekaan. Tadi kita baca di depan, independence, itu arti kemerdekaan. Tapi sebenarnya apa? Lucunya malah justru bicara tentang dependence.
kebergantungan kepada siapa? Kepada Tuhan. Benar ya? Artinya gini, kedewasaan dunia itu gini, makin dewasa seorang, dia akan makin gak bergantung sama orang tuanya. Benar ya? Itu umum, di dunia ini seperti itu. Makin mandiri dia. Tapi kedewasaan rohani kebalik. Makin dewasa rohani seseorang, dia akan makin mengandalkan Tuhan. Dia akan makin bergantung sama Tuhan. Ya, dalam praktikalnya lebih sering berdoa. Karena berdoa menunjukkan siapa yang kita andalkan. Ya, di Alkitab ada tokoh namanya Simpson. Simpson nggak pernah berdoa, cuman sekali berdoa. Kenapa? Soalnya dia apa? Dia kuat. Nggak ada yang bisa ngelawan dia. Di penjara, pintu penjara diangkat. Ribuan pasukan dihajar cuma pakai tulang rahang, hajar semua. Kenapa dia nggak berdoa? Karena dia kuat. Tapi kenapa kita berdoa? Karena kita tahu di luar dia kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar dia, saya bukan siapa-siapa. Ya? Dia berdoa cuma sekali, saudara. Ketika rambutnya udah dipotong, kekuatannya hilang, matanya dicongkel, diikat di rantai. Orang yang ditakuti disuruh ngelawak. Kasihan nggak? Ujung hidupnya jadi lelucon. Kenapa? Karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Hatinya menjauh dari Tuhan. Makanya apa? Warna hidup Simpson terletak di mana? Hawa nafsu, bener gak? 2 kali dia menikah dengan pelacur, bukan orang percaya, itu yang terjadi. Dia memaksa kedua orang tuanya menikahkan dia, alasannya cuma satu, saya suka, that's it. Orang tuanya udah tegur berkali-kali, ya lah son, kayak gak ada yang lain, ngerti orang son, kan gitu. Kayak, emang gak ada gitu sama orang percaya, tapi aku suka mah, ya elah. Pernikahan pertama berantakan, pernikahan kedua mengakhiri hidupnya. Bayangin. Hawa nafsu menonjol dalam diri dia. Padahal kurang diurapi apa? Kurang diurapi apa? Dia tuh Hulk tapi gak hijau, saudara. Bayangin. Kalau dilihat tokoh Alkitab itu semua kekuatannya itu mengartikan mimpi, wisdom. Gak ada yang fisik, cuman dia. Kurang diurapi apa? Kurang karunia apa? Kurang dipercaya apa sama Tuhan jadi hakim dari bangsa umat pilihan Tuhan? Kurang apa? Kurang ajar dia. Ya, dan culture yang terakhir dari kingdom, dari mana kita punya bisa terus hidup dalam nilai kerajaan sorga, bisa bawa budaya itu? Kalau kita gak berdoa, gimana caranya? Karena dari berdoa yang diajarkan Yesus, kita menjaga diri kita untuk terus berada dalam kerajaan itu. Benar ya? Apa yang Yesus ajarin di Matius 6 ayat 9-12. Karena itu apa? Kapanpun kamu berdoa, di Injil Lukas Yesus bilang itu, whenever you pray. Kapanpun berdoa, untuk apapun berdoa, mulailah dengan doa ini. Tujuan doa ini bukan sebagai mantra, tapi sebagai yang menjaga sikap hati kita. Karena ketika berdoa kita harus menjaga sikap hati kita. Harus tahu siapa Tuhannya dan siapa kita di hadapan Tuhan. Doa Bapa kami ngebantu kita untuk menjaga hati kita sebelum kita minta yang lain. Ya, makanya ajarlah anakmu berdoa dulu, doa Bapa kami, ajarin itu dulu, baru sisanya bawa dia untuk minta apapun. Karena Yesus juga minta, kalau boleh cawani lalu, tapi kalau emang gak bisa, kecuali saya meminumnya, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Itu sikap hati yang benar. Maka Yesus ngajarin kapanpun berdoa, berdoalah seperti ini, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah apa, ini dia permintaannya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini nilai kerajaan yang kita terus ingatkan diri ketika kita berdoa. Semakin sering berdoa, semakin ingat dan semakin hidup di dalam kingdom culture itu. Kita bawa budaya itu kemanapun kita pergi. Semakin jarang berdoa, semakin lupa diri. Ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, karena makananku, kata Yesus, ialah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Bapa kepadaku. Sukses bagi saya melaksanakan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Itu sukses bagi Yesus. Kalau kita pengikut Yesus, suksesnya Yesus adalah suksesnya kita. Bukan secara duniawi, tapi secara sorgawi. Kingdom of God, kingdom of heaven. Dan apa, ampunilah kami
Akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kingdom of heaven is kingdom of forgiveness. Selalu. Ya, ujian terbesar salah satu dalam hidup seorang Kristen untuk membuktikan bahwa kita bagian dari kerajaan sorga atau bukan adalah apa? Kerelaan untuk melepaskan ampun, untuk memaafkan. Kalau bukan Kristus dan damainya yang bertahta di hati kita, kita nggak bisa, nggak bakal sudi, percayalah, nggak bakal bisa. Keagamawian kita nggak akan memampukan kita untuk tulus mengampuni. Bisa cuma paling di mulut doang. Pas ngeliat batang hidungnya langsung inget lagi. Udah dipenuhi Roh Kudus, pas ngeliat dia di mall tiba-tiba kesirap lagi, langsung dipenuhi kebencian. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Menyadari. Ya, doa Bapa kami versi orang Manado, katanya karena saya seperempat Manado, mereka bilang doa Bapa kami versi mereka agak berbeda. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan karena kami bisa masuk sendiri, katanya gitu. Tapi apa? Lepaskanlah kami dari yang jahat karena kami bisa masuk, nggak bisa keluar. Artinya apa? Kita menyadari saya nggak mungkin bisa selamatin diri saya sendiri, apalagi nyelamatin orang lain. Kita perlu juru selamat. Amin. Di dalam berdoa kita diingatkan, bukan kekudusanmu yang menyelamatkan kamu, tapi pengorbanan Kristus. Bukan kekudusan pribadimu yang buat kau bisa menghidupi kingdom culture, tapi the spirit of the living God that lives in you. Dan kasih dan pengampunannya yang memenuhi hati dan pikiranmu. Kau terus dipesona, kenapa dia mau mati buat saya? Kenapa dia selamatin saya? Kenapa dia tolong saya? Kenapa dia sembuhin saya? Kenapa dia berkati saya? Kenapa dia mau pakai saya? Dia bisa pakai yang lain. Banyak yang lebih hebat. Karena apa? Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, yang ketiga, yang terakhir cukup jelas. Kita bisa menghidupi nilai itu. Budaya kerajaan kita bawa karena kita apa? Hidup dalam doa, culture of prayer. Kita berdoa bukan untuk mengingatkan Tuhan, Tuhan gak pernah lupa. Kita berdoa bukan untuk memberitahu Tuhan, gak ada yang Tuhan gak tahu. Kita berdoa untuk memberitahu diri dan mengingatkan diri bahwa saya bukan Tuhan. Dan saya punya Tuhan. Yang kepada saya bisa berharap, minta tolong. Yang baginya saya mestinya hidup, bukan buat yang lain. Makin sering berdoa, this kingdom culture akan kita terus bawa dan hidupi. Makanya apa? Sekali lagi, kedewasaan rohani membuat seorang makin menyadari bahwa saya memerlukan dia. Bukan dia yang perlu saya yang perlu dia. Kita gak akan lari-larian terus ngambek sama Tuhan, seolah Tuhan yang perlu kita. Enggak, kita yang perlu dia. Kalau kita yang ngambek, yang rugi kita sendiri. Kalau kita yang lari, yang rugi kita sendiri. Kalau kita tinggalin dia, percayalah yang kesepian nanti tebak siapa? Bukan dia, kita yang kesepian. Ya, jadi saya berdoa biar ini sederhana. Ini kingdom culture. Ya, kingdom of spirit led holiness, kekudusan yang karena Roh Kudus, bukan karena kekuatan kita. Ya, culture of love and forgiveness, bukan hanya menerima tapi juga memberi karena kita orang-orang yang tahu terima kasih. Kalau cuma suka nerima nggak mau ngasih, namanya nggak tahu terima kasih. Bahasa Yunaninya bo cengli, nggak tahu diri, nggak adil. Kan enggak, kita diampuni dan dikasihi, makanya kita melepaskan itu juga. Kita hanya bisa memberi yang kita punya. Dan kita gak punya kalau gak terima dari Tuhan. Dan berikutnya apa? Kita menjaga untuk hidup dalam culture itu dengan terus berdoa. Mengingatkan diri. Terus mengingatkan diri sehingga kita gak lupa diri. Mengingatkan diri bahwa kita perlu Tuhan sehingga kita ingat Tuhan dan gak pernah lupa diri. Kan itu yang terjadi ketika seorang lupa diri, dia lupa sama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, saya undang semua bangkit berdiri, saya undang Ibu Tina untuk maju ke depan. Kita akan diingatkan saudara, memperingati siapa yang menyelamatkan kita. Siapa yang memutuskan untuk mengasihi dan mengampuni kita, dengan harga apa dia tebus kita. Saudara, kalau Anda pikir keselamatan gratis, Anda akan hidup sembarang, karena yang gratis biasanya murahan. Tapi keselamatan kita gak gratis, ada yang bayar.
Namanya Yesus, dia bayar dengan darahnya yang mahal itu. Sehingga kita nggak menghidupi kemerdekaan ini sembarangan. Kita akan saling melayani dengan kasih. Seperti dia lebih dulu melayani kita. Cenang Bu Tina.